boleh ada, masih bernafas hingga pada saat ini. Semua setiap Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Kami hingga saat ini kami boleh bernafas, kami boleh beraktivitas, kami boleh melihat hari-hari yang kami lewati. Semua karena kasih dan pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dapat hati bersyukur buat segala berkat-Mu Tuhan, buat segala anugerah-Mu ya Bapa. Kebaikan demi kebaikan yang telah kami nikmati sepanjang hidup kami hingga detik saat ini Tuhan. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau teramat baik dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Mungkin Bapak Ibu saat ini mengalami hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh Bapak Ibu dan Saudara. Saudara mungkin sudah berdoa dan berdoa di hadapan Tuhan, tapi Tuhan masih belum menjawab. Percaya satu hal, bahwa Tuhan Yesus punya rancangan yang indah. Yesus mau kita terus punya iman yang di kepada Tuhan. Karena satu hal kita percaya, pada waktu yang tepat Tuhan menjawab setiap doa kita dengan caranya. Amin. Seberapa banyak di tempat ini yang saat ini mengharapkan satu jawaban doa. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari engkau katakan pujian ini dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Haleluya. Selalu Tuhan
percaya itu Tuhan, firman-Mu ya dan amin bagi setiap hidup kami. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dan 1 jaminan Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara engkau. Saat ini kita mari perhatikan bunga di bakung di ladang. Mereka tidak bekerja, tapi Tuhan mampu menghiasi mereka. Mari kita lihat burung di udara. Mereka tidak menanam Bapak Ibu, tapi Tuhan sanggup memberi makan. Terlebih kita, terlebih saya, terlebih saudara yang menjadi kesayangan Tuhan. Mari katakan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja bagi kita. Apalagi kita orang percaya, Tuhan
bahwa firman Tuhan itu iya dan amin terjadi dalam setiap hidup kami. Engkau mendengar ketika kami perlu Tuhan. Engkau mendengar ketika kami menangis bahkan berdoa di hadapan Tuhan. Dan ketika kami percaya bahwa Tuhan Yesus bekerja. Dan ketika kami bersyukur, kami percaya bahwa mukjizat nyata bagi setiap kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji Engkau, untuk menyenangkan hati-Mu. Mari Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami. Lebih lagi Tuhan, Roh Kudus pimpin setiap kami, untuk kami bebaskan setiap roh kami, untuk memuji, untuk bersorak, untuk bertepuk tangan, untuk bersukacita di dalam Engkau. Haleluya. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus bertata di atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Haleluya, masih bersukacita. Amin. Haleluya, masih bersukacita. Yes. Haleluya. Kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hati berdiri, kita mau katakan bahwa sebab Tuhan, kita punya Tuhan yang maha besar. Amin. Terus kiri kanan, katakan Tuhan kita maha besar. Amin. Haleluya. Terus kiri kanan, Tuhan kita maha besar. Haleluya. Satu Tuhan maha besar.
Kita terus memuji Tuhan. Kita mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Yes. Kita bersyukur di jemaat kita GSY Sungai Yordan. Kita punya pelayan-pelayan Tuhan yang punya roh yang menyala-nyala. Di sini ada tim tamburin yang dulu masih sekolah minggu, Bapak Ibu sekarang sudah tim tamburin. Ada basis kita, ada Ibu Gembala yang saat ini tengah-tengah kesibukan. Ada keluarga kita, ada Devi, ada pianis kita yang berbasis sekarang dari pianis. Bapak Ibu meskipun baru belajar, kita semua tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Bukan untuk kesombongan, tapi kemuliaan Tuhan. Mari kita apresiasi untuk setiap pelayan Tuhan. Yesus selamat datang. Haleluya. Bapak Ibu, saya di sana kalian masih kalau menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Mari tangannya semua begini. Haleluya. Biarlah sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berikan yang terbaik kepada Tuhan, kepada pelayan Tuhan untuk kolekta dan pendeta buat doa.
Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sudah menyembah, bahkan kami sudah memuji Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik lewat tongtong-tongtong persembahan. Bapa di surga, berkati setiap jemaat-Mu yang memberikan dengan sukacita. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha, studi mereka bagi mereka yang masih sekolah atau kuliah Tuhan Yesus. Berkati 30, 60, bukan 100 kali lipat ganda di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Jadikan semua persembahan ini menjadi dupa yang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bersama dengan saya katakan, amin. Kita mengangkat pujian kita, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi,
atas anugerah-Mu yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Sudah melindungi setiap kami sepanjang minggu ini, sehingga hari ini kami kembali berkumpul, kami memuji memuliakan Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang subur, sehingga setiap firman-Mu yang ditaburkan, firman bertumbuh berakar dan berbuah banyak, 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Pemberitaan firman-Mu Tuhan namamu serahkan kepada pimpinan Roh Kudus, sehingga apa yang namamu sampaikan menjadi berkat bagi kami semua, menjadi kekuatan kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita diberikan hari yang istimewa oleh Tuhan, boleh beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai ayat 46. Ada 3 ayat. Sekali lagi, Matius 13 ayat 44 sampai ayat 40. Demikianlah firman Tuhan, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nambali ke dari mana? Nama mater lu walangi andre hulu gana asekua beli sinoteko ubagana ni sendraniha baikuli suiko ubagana babere wa muso dunia andre mau so ia mawa fifu di so dunia baikuli ia bobuli tanah andre. Nama mater lu walangi andre hulu ni hasaniaga sama lumalui mani-mani sebuah beli meiseda sambua mani-mani si seki si baik mau suya moi muama mani-mani si sokenia bagi eli mani-mani andre si seki si baik. Diberkatilah kita yang mendengar dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan, perumpamaan yang singkat, tetapi ada 2 yang dituliskan di sana. Yang pertama adalah ada harta terpendam di dalam tanah, dan yang kedua adalah seseorang yang mencari mutiara yang sangat indah. Hal ini Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dikatakan hal kerajaan sorga, atau diumpamakan bagaimana kerajaan sorga itu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertama kita melihat bahwa pada zaman dahulu orang biasanya tidak menyimpan uangnya di bank, karena masa itu ketika Alkitab ditulis belum ada bank pada waktu itu. Jadi sering sekali karena ada misalnya peperangan terjadi, maka orang biasanya tidak menyimpan hartanya
mungkinkah itu emasnya atau harta apa yang dia miliki di dalam rumahnya. Tapi seringkali disimpan, mungkin di ladangnya, dia gali tanah, dia sembunyikan di dalam, dan yang biasanya tahu itu hanya pemiliknya. Dia tidak beritahu kepada siapapun selain dia yang menyembunyikannya. Karena apa? Jika terjadi peperangan, jika terjadi masalah besar, atau penjarahan, dirampok, itu hartanya akan tetap ada. Ada satu Alkitab mencatat bahwa ada orang yang menyembunyikan talenta di dalam tanah. Kita lihat dalam Matius 25 ayat yang ke-25. Matius 25 ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Dan ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ini adalah salah satu contoh orang yang menyembunyikan talenta ke dalam tanah. Dan setelah waktunya tiba dikembalikan, dia gali, dia kembalikan kepada Tuhan. Ya, walaupun sikap itu waktu itu tidak dipandang baik oleh tuannya. Nah, yang berikutnya adalah tentang mutiara. Di zaman perjanjian baru, mutiara itu sudah menjadi barang yang sangat diminati oleh banyak orang. Banyak ayat yang mencatat bahwa mutiara itu dicari-cari oleh banyak orang. Tetapi mutiara itu juga adalah sangat berharga nilainya. Bahkan Matius 7 ayat 6 mengatakan bahwa janganlah melemparkan mutiaramu. Kita baca Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Artinya dua bagian ini adalah sesuatu yang terjadi di zaman itu. Dan kalau harta ini adalah harta yang terpendam, itu sengaja dibuat orang. Dan mutiara sesuatu yang sangat dicari pada waktu itu. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedua bagian ini diumpamakan atau disamakan dengan hal kerajaan surga. Hari ini kita melihat beberapa bagian Bapak Ibu, bahwa orang yang mengerti, dia hidup, dia memiliki kerajaan surga, maka segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak lebih penting daripada kerajaan surga. Amin. Kita lihat yang pertama, gambaran tentang orang-orang, atau ini perumpamaan ini merupakan gambaran tentang orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti nilai kerajaan Allah. Orang yang sungguh mengerti, melihat bagaimana yang namanya kerajaan Allah. Sehingga dikatakan bahwa hal kerajaan surga itu seperti seorang yang menemukan harta terpendam di dalam tanah, lalu dia pendamkan kembali. Dia tahu ini adalah sesuatu yang sangat berharga, lalu dia jual semua miliknya, dan dia kembali membeli ladang itu untuk apa? Untuk dia memiliki harta terpendam itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes, kerajaan Allah itu juga dikatakan dikaitkan dengan kelahiran baru. Ya, ketika Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus, bagaimana supaya saya bisa melihat kerajaan Allah? Dikatakan apa? Kamu harus dilahirkan kembali supaya kamu bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang tidak akan bisa melihat bagaimana indahnya kerajaan surga, bagaimana pentingnya kerajaan surga, kalau dia belum dilahirkan kembali. Kenapa banyak orang yang cuek kalau dikatakan acara-acara rohani, acara-acara gereja, acara-acara beribadah, tentang berdoa, tentang melakukan firman Tuhan? Karena apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Belum melihat atau belum masuk ke dalam kerajaan itu sendiri, dan dia tidak tahu seberapa berharganya yang dikatakan kerajaan Allah. Sekali lagi, hal kerajaan surga ini merupakan nilai dari orang yang sungguh-sungguh mengerti akan kerajaan surga. Kalau kita sudah memahami
betapa sangat luar biasanya ada di dalam Tuhan. Betapa sangat indahnya ada di dalam Tuhan. Maka hal yang di dunia ini tidak akan pernah menghalangi kita datang kepada Tuhan. Amin. Yang sering terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang akan meninggalkan Tuhan demi mencari harta kekayaan dunia ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang yang menemukan harta terpendam ini, yang artinya kalau dibandingkan Bapak Ibu, ini harta terpendam, lalu dia punya harta, dia jual seluruhnya, karena ini jauh lebih berharga daripada semua yang dia miliki. Tetapi sekali lagi ini bukan berbicara mengenai hartanya, tapi berbicara mengenai kerajaan surga yang ada di dalamnya. Maka dia rela menjual semua yang dia miliki. Supaya apa? Dia memperoleh kerajaan surga itu sendiri. Tapi perhatikan ini, bukan berarti kita harus menyogok Tuhan membeli kerajaan surga. Jangan salah paham. Kita bukan menyogok Tuhan membeli kerajaan surga, jual semua milikmu, beli kerajaan surga. Tapi pahami bahwa tidak ada hal yang lebih penting dalam hidup kita ini selain daripada Tuhan sendiri. Amin. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini memberikan kita pemahaman, mengerti maksud daripada perumpamaan ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang dahulu kuanggap keuntungannya itu apa? Dia punya kedudukan yang bagus, dia punya nama yang bagus. Sekarang kuanggap rugi karena apa? Mengenal Kristus. Karena saya percaya Yesus, karena saya milik Yesus. Jadi hal-hal yang tadinya kuanggap sesuatu yang luar biasa, hari ini saya anggap semuanya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan karena saya punya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ada satu perumpamaan lain dalam Alkitab ini juga yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus. Ada seorang muda yang sangat kaya. Lalu dia bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh kerajaan surga? Katakan, lakukanlah hukum Taurat. Oh, saya sudah lulus semua, saya sudah lakukan. Lalu Tuhan Yesus katakan apa? Juallah semua hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Apa dikatakan bahwa orang muda itu dia pergi dengan sangat sedih karena apa? Terlalu banyak hartanya. Yang artinya apa? Dia menganggap hartanya jauh lebih berharga daripada dia mengikut Tuhan. Dia menganggap bahwa apa yang ada padanya jauh lebih bermakna ketika dia mengikut Tuhan. Sekali lagi, ini bukan berbicara Bapak Ibu tidak boleh punya harta. Kalau hari ini Bapak Ibu diberkati, bersyukurlah sama Tuhan. Tetapi jangan hal itu menghalangi Anda untuk datang kepada Tuhan. Jangan karena apa yang kita miliki, jangan karena apa yang kita punya, lalu seolah-olah kita tidak perlu Tuhan. Seolah-olah kita tidak membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari hari ini kita mengubah konsep berpikir kita. Bahwa ketika kita menjadi percaya kepada Yesus, itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan nilainya tidak terhitung betapa luar biasa. Yang berikutnya yang kita perlu pahami dari harta terpendam ini, yang menemukannya itu bukan pemiliknya. Betul nggak? Kalau pemiliknya kan nggak mesti dia jual hartanya untuk membeli itu. Dia bukan pemiliknya. Itu anugerah yang dia terima. Artinya Bapak Ibu dan saya menjadi orang percaya kepada Yesus itu karena anugerah Tuhan.
bukan karena daya upaya kita, karena anugerah Tuhan. Jika Tuhan sudah menganugerahkan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, maka peganglah itu dan percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu tentunya tidak salah, ya wes adalah silakan. Harta, seringkali kita bikin status kita di media sosial, harta yang sangat berharga adalah keluarga. Ada lagi yang pleseting, harta yang paling berharga adalah istri muda. Ini berbahaya lagi, lebih berbahaya, lebih ngaco ya. Ya silahkan saja mungkin kita berkata bahwa harta yang berharga itu adalah keluarga. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada bandingannya, nilainya terhadap kita percaya kepada Yesus. Karena sesungguhnya apa Bapak Ibu? Semua yang ada di dunia ini nanti kelak kita akan taruhi. Dan satu yang kita akan pegang teguh adalah kerajaan surga, yang tidak akan tergoncangkan, yang tidak akan hilang, karena kita akan hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua adalah orang yang mengerti nilai kerajaan Allah, dia akan memiliki antusias. Tadi nyanyi itu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orangnya akan tetap bersemangat, orangnya akan tetap bersuka cita, orang yang tahu dan dia mengerti bahwa dia hidup di dalam kerajaan Tuhan. Kalau dia sudah tahu bahwa saya milik Tuhan, dia akan ada sukacita. Perhatikan bagian ini. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab apa? Dikatakan apa? Oleh sebab sukacitanya. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual semua miliknya dan membeli ladang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut Tuhan itu enggak usah murung-murung lah. Mengikut Tuhan itu bukan satu beban yang berat. Mengikut Tuhan itu sukacita yang luar biasa. Amin. Walaupun ada salib yang harus kita pikul, tapi itu tetap sukacita yang luar biasa. Amin. Sekali lagi, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, gak usah berkata, kenapa ya Tuhan, banyak sekali masalah yang menimpa saya, padahal saya mengikut Tuhan. Kemarin waktu konsil Bapak Ibu saya sampaikan gini. Sering orang, dan mungkin Bapak Ibu dan saya di dalamnya, jika lagi ada masalah, lagi oh ya Senyor dede, oh ya gapula dede, pada mane-mane, hei semuanya, hadia mana si guna doade, hadia horegu, hadia salagu, hadia sapunasa. Sering bertanya, bertanya-tanya. Jangan bilang kamu nanya, ya jangan ya. Tetapi bagaimana ketika Bapak Ibu diberkati? Ada yang bertanya enggak ketika diberkati? Tuhan, saya diberkati, untuk apa berkat ini Tuhan? Ada yang pernah ngomong begitu? Ada Bapak Ibu? Bapak Ibu senyum-senyum saja, bilang, iya, belum pernah saya bertanya begitu sama Tuhan. Sepertinya kita mulai rubah konsepnya. Amin Bapak Ibu? Kalau besok Bapak Ibu diberkati, berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini berkahnya ini lebih dari biasanya, ini banyak Tuhan, buat apa ini Tuhan? Mana tahu Tuhan bilang begini, oh, udah kasih persembahanmu, pembangunan gereja sudah berhenti 3 bulan, biar diteruskan pembangunannya. Amin. Ya, siapa yang buka bisa aja Tuhan bilang begitu, udah kasih aja lah di sana. Nambah uang panitia biar pembangunannya bisa diteruskan. Untung aja sekarang musim panas, yang musim kemarau. Lihat tahu kita tembok ada beri hak-haknya sini waktu tu buat begi.
Bayangkan kalau musim hujan, itu buat apa? Tulah mana agak tutup-tutup dengan tembok. Tapi jangan takut Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib. Doa kita dan harapan kita 2023 ini bisa dipasang atapnya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kembali kepada firman Tuhan ini tadi, bahwa orang yang mengerti nilai kerajaan Allah, dia akan tetap antusias, dia akan tetap bersuka cita. Maka tidak ada salahnya ketika Rasul Paulus mengatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan, bersuka cita. Harus ada sukacita yang tetap terpancar dalam diri kita. Sukacita kita bukan karena kita memiliki banyak hal, tidak, tapi karena kita punya Yesus. Itu sukacita kita karena kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kalimat mengatakan begini: kalau kita masih merasa bahwa mengikut Yesus merupakan beban berat, berarti kita belum melihat kerajaan surga. Karena sesungguhnya mengikut Yesus itu ada sukacita. Walaupun, sekali lagi, walaupun kita harus memikul salib, tetapi tetap ada sukacita. Karena ada pengharapan. Salib yang kita pikul itu pun ada pengharapan kepada Tuhan Yesus. Boleh tetap bersukacita walaupun di tengah badai. Amin. Yang berikutnya Bapak Ibu, nilai kerajaan surga melebihi segala sesuatu yang kita miliki. Bapak Ibu, perhatikan bagian ini. Mungkin kita selama ini juga memiliki konsep yang demikian. Kita berkorban untuk Tuhan. Bapak Ibu, coba, menurut Bapak Ibu dengan ayat ini, seseorang yang mendapatkan harta terpendam, lalu dia jual semua miliknya, dia beli ladang itu. Pertanyaan saya Bapak Ibu, orang ini korban atau tidak? Sering sekali kita bilang kalau kita udah memberi itu korban. Sesungguhnya tidak Bapak Ibu. Karena sekalipun dia jual semua miliknya ini, lebih berharga yang dia beli, yang dia dapatkan dari dia jual itu. Kalau dibilang apa? Dia untung besar. Amin. Jadi begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memberi persembahan kepada Tuhan, Bapak Ibu nggak pernah rugi. Bapak Ibu untung besar. Yang setuju katakan amin. Seringkali kan kita hitung-hitungan. Bapak Ibu, ini bukan sekali lagi bukan merendahkan kita. Tidak sama sekali. Bukan itu tujuan saya. Tapi memang dari 2022, 2023 ini saya bergumul secara pribadi biaya operasional gereja kita. Saya bergumul secara pribadi, Tuhan bagaimana ini? Tapi walaupun demikian, Tuhan tetap cukupkan dengan caranya. Amin. Tuhan cukupkan dengan caranya. Saya tahu Bapak Ibu, kita mengalami hal-hal masa-masa yang tidak seperti biasanya. Mungkin kalau biasanya kita dapat uang 2 juta, keluarnya hanya 1.500.000, masih ada saldonya 500. Mungkin hari ini kita dapat uang 2 juta juga sama, tapi keluarnya 2.500.000, lebih banyak keluarnya daripada dapatnya. Tapi izinkan saya menyampaikan kalimat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menghemat. Ya, silakan menghemat. Silakan menghemat Bapak Ibu untuk menekan pengeluaran. Amin. Tapi kalau bisa jangan yang dihemat itu persembahan kita. Yang setuju katakan amin. Saya kadang menyampaikan ini Bapak Ibu, saya harus bergumul menyampaikannya. Jangan dikirain nanti saya supaya
Saya pendeta biar banyak persembahan di gereja. Nggak banyak juga persembahan, bukan buat kami kok ya. Ya, bukan untuk kami pribadi. Kalau banyak juga persembahan di gereja, enggak sama sekali. Ya. Dan itu maksud saya apa? Kita boleh menghemat hal-hal yang lain. Biasanya kalau sering makan di luar, contohnya makan di luar, udah dikurangi deh. Gak usah sering makan di luar. Makannya di dalam rumah saja, gak usah di teras di luar ya. Mengurangi pengeluaran. Kalau biasanya sekali 2 kali dalam seminggu makan daging B2, dikurangi 1 kali. Gak apa-apa. Tapi jangan pula kalau misalnya biasanya dulu persembahan kita 5.000, sekarang kita kurangi jadi 2.000 atau 1.000 rupiah. Kan sedih hati kita kayak begitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memberi di kala kita sedang susah, malah itu berkatnya luar biasa. Amin. Saya percaya Bapak Ibu tidak berkecil hati dengan apa yang saya sampaikan ini. Memberikan kita motivasi tetap memberi kepada Tuhan, karena sesungguhnya apa yang kita berikan itu, bahkan seluruh milik kita pun, seluruh hidup kita pun tidak ada bandingan dengan nilai kekekalan dalam kerajaan surga. Sangat besar nilainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sudah singgung mengenai Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tapi kita baca saja Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jauh lebih mulia daripada semuanya. Itu nilai daripada kerajaan surga yang harus kita miliki dalam hidup kita. Yang terakhir, bagian ini sebenarnya mereka memiliki nilai yang sama tentang mutiara yang indah. Ayat yang ke-45, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu lebih diperjelas, satu mutiara yang indah. Hidup manusia itu seperti yang berjalan mencari keindahan. Dan diumpamakan keindahan itu seperti sebuah mutiara yang sangat mahal nilainya. Sudah keliling kemana-mana, dia tidak menemukannya. Tapi ketika dia menemukannya, yang lain seperti tidak ada harganya untuk dia membeli mutiara yang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita juga kita akan mencari hal-hal yang indah, hal-hal yang baik dalam hidup kita. Mencari kemana-mana. Tetapi Bapak Ibu dan saya hanya akan menemukan yang kita ada di dalam Tuhan. Kita akan menemukan di sana keindahan itu. Di sana mutiara yang berharga itu. Di sanalah mutiara yang sangat luar biasa itu. Bapak Ibu, sederhananya begini dituliskan dalam Alkitab bahwa gambaran daripada surga itu, jalannya dilapisi dengan apa? Dengan emas, dengan perak, dengan berlian, dengan semua yang indah-indah. Kalau hari ini kita bersusah-susah mendapatkan emas yang sedikit, nanti kita gak usah bersusah-susah mencarinya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa hal-hal dunia ini, harta kekayaan dunia ini, itu bisa menjadi salah satu penyebab iman kita tidak bertumbuh. Kita lihat dalam Matius 19 ayat 21.
engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan satu ayat lagi mengatakan begini, perumpamaan tentang menabur. Ada yang ditabur di pinggir jalan, di semaduri, di batu-batu. Dan ada salah satu bagian yang mengatakan oleh karena himpitan kekhawatiran akan dunia ini, karena kekayaan dunia ini, sehingga dia tidak berbuah. Artinya apa Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu kalau diberkati, nikmati, bersyukurlah kepada Tuhan. Tapi janganlah jadikan itu menjadi penghalang, penghimpit, sehingga membuat kita menjadi khawatir luar biasa, sampai kita mengkhawatirkan bahwa kita tidak bisa memilikinya dan kita melupakan Tuhan. Karena sesungguhnya segala sesuatunya dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan. Dan kalau kita terhubung dengan Tuhan, Tuhan akan cukupkan kita semua. Amin. Bapak Ibu, kesimpulannya, semua yang ada di dunia ini, apa yang ada di dunia ini tidak sama nilainya. Hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu sangat tinggi nilainya. Walaupun orang kadang-kadang tidak menganggapnya, tetapi orang yang sudah melihat kerajaan surga berkata bahwa ini hal yang sangat berharga dalam hidup. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan pemain musik dan pelayan-pelayan Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Kami sampaikan bahwa perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita mengikuti perjamuan kudus ini dalam mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Lihat hatiku.
siap maju ke depan. Kita kembali mengangkat pujian dari awal. Selidiki aku Tuhan, lihat hati. Apakah aku sungguh mengasihi Selidiki
Tuhan, saya memberkati diri semua. Firman Tuhan dalam Yohanes 6:44-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita menyembah Tuhan. Salibmu, salibmu. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan kita dan dengarlah firman Tuhan yang berkata. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.
anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Dan kami juga bersyukur boleh mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah semuanya menjadi berkat dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan kami di dalam kami mengiring Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, bahkan juga untuk perjamuan kudus yang sudah kita nikmati bersama. Dan saat ini kita kembali memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat pujian Sungguh ditebus suka Tuhan. Salam Bapak Ibu, masih ada sukacita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan kegiatan sebentar. Nanti malam kubu doa sekali lagi nanti malam doa pengerja sekaligus komsel rubu diadakan di rumah Ibu Ina Masih di Desa Afia. Jadi kepada Bapak Ibu berkumpul di sini jam 4 sore sehingga bisa nanti terlaksana di sana jam 5.
ibadahnya. Yang menjadi walinya saudari Novelia, korbannya Ibu Nafis Kajar. Selanjutnya Komselyuk atau pemuda di gereja ini pada pukul 7:30 malam. Yang menjadi walinya saudari Angel Marpau, korbannya Ibu Nafis Kajar. Hari Sabtu latihan ibadah raya di gereja ini pada pukul 6 sore. Pelani ibadah raya hari Minggu tanggal 12 Maret, pengkorbannya Pendeta Muda Matatias Menova, walinya saudara Kristiani Telobano. Singersnya Bapak Ma Yeta, saudari Angel dan saudari Camelia Jeka. Tambori, musik tim Sulafide, kolektan Ibu Nadel Marpau dan Ibu Nakesti, operator LCD saudari Manuel, guru sekolah minggu Ibu Nadel Marpau dan saudari Angel. Berdoa syafaat Ibu Nafis Kajai. Pada hari ini Ibu Kepala. Info keuangan. Pertama ucapan syukur Rp92.000, perburuan Rp11.000, dana pembangunan Rp340.000. Total keseluruhan Rp443.000. Silakan Bapak Ibu untuk mendukung dana pembangunan kita. Ada bajar di belakang, di depan kita, ada kue dan ada sayur. Satu porsi Bapak Ibu Rp10.000, murah meriah. Jadi mohon kepada Bapak Ibu untuk mendukung dana pembangunan kita supaya bajar ini bisa habis pada siang hari ini. Ada apa Bapak Ibu? Terima kasih para Bapak. Saya persilakan. Salam, terima kasih Tuhan. Salam. Ya, saya akan melaporkan posisi keuangan pembangunan kita. Mungkin kita udah bertanya-tanya ya, berapa sih ada uang kena bendahara sekarang sampai pembangunan sudah 3 bulan benar. Baiklah, saya akan laporkan. Laporan kas pembangunan tahun 2023, posisi kas 1 dari posisi kas 1 Januari 2023 2.450.500. Persembahan 1 Januari sampai dengan 26 Februari 2023 yang lalu 3.068.000. Persembahan masuk untuk pembangunan dari pertama dari orang tua Ina Maisel 1 Januari 2023 100.000, dari keluarga Ina Incar Bulele 15 Januari 2023 100.000, kemudian dari Amasil Pin Zai 100.000, dan masuk janji iman Ibu Ina Krisman tanggal 19 bulan 2 2023 100.000, dan juga masuk dari janji iman lagi tambahan dari Ibu Ina Krisman 100.000 untuk mengurangi janji imannya beli pasir. Dan yang selanjutnya proposal yang masuk pertama 1 dari SMP 4 Gunung Stoli Utara tanggal 19 Januari 2023 225.000. Dari Ama Anugrah tanggal 23 Januari 2023 1.060.000. Dari Ina Krisman, yang ini maksudnya proposal yang dijalankan ya, tanggal 25 Januari 2023 1 juta rupiah. Dari Ibu Ina Happy Utagalung Rp250.000. Dari Ibu Ina Delpi Marpaung Rp380.000. Bajar yang masuk Mei ya, bukan Mei ya. Bajar yang masuk yang berjalan maksudnya Mei yang dibuat oleh Ibu Ina Happy Tagalog pada waktu itu. Iya, Ina Happy. Oh ya, Ina Happy atau Ina Happy? Ina Happy supaya tetap happy. Ya, Rp100.000. Kemudian bajar dari Amat Paulin dan juga tambahnya dari Matatias yang lalu 120.000. Jadi jumlah uang masuk tambah posisi kas semuanya
9.053.500 dan keluar. Uang pengeluaran itu pertama Rabu 1 Februari 2023 buka rekening di Bank Sumut Rp100.000. Hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 bayar semen dan batu bata Rp930.000. Jadi jumlah pengeluaran Rp1.030.000. Jadi posisi kas sampai hari ini tanggal 5 Maret hari ini berjumlah Rp8.123.500. Dan saya kasih informasi tadi, kebetulan semalam Ibu Ina Krisman memberikan nangka yang dipetik mungkin oleh Ibu Nayata dari kebun, artinya kerjasama semuanya ya di kebun dan diantarkan dan sudah dikupas oleh Ibu Ina Krisman, dipetik kelapa oleh Bapak Ama Priska, dimasak oleh Ina Priska, maka terjadilah macam kita hari ini, artinya kerjasama. Dan tadi pagi begitu masak jam 6 saya kasih di WA dan sudah saya informasikan kepada sebagian sahabat saya dan sudah laku harga Rp200.000. Jadi tinggal 20 bungkus. Saya harap ya kita semua berharap, bukan saya ya karena panitia, kita berharap semua bazar itu tidak ada lagi yang tinggal habis dan dijadikan uang supaya kita bisa melanjutkan pembangunan gereja kita. Demikian saya laporkan. Jadi posisi kas kita sampai tanggal 5 bulan Maret hari ini Rp8.123.500. Yesus memberkati. Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, ini bukan terlewatkan tapi mungkin belum dicatat. Ada Ibu Siska yang dulu pernah bergabung dengan kita di sini, yang suaminya dulu kerja, mereka tinggal di Kaliki, dan mereka masih mengingat kita. Kalau tidak salah saya bulan Desember sudah ditransfer 500.000 di rekening gereja, dan bulan ini bulan Maret ya sudah ditransfer lagi Rp250.000 di rekening gereja, dan dia menyampaikan kirim salam semua sama Bapak Ibu jemaat di sini, dan kita dukung mereka dalam doa supaya diberkati dalam keluarga dan pekerjaan mereka. Selanjutnya ada juga yang menyampaikan kepada saya melalui Ama Yifta, sudah dikirim juga di rekening Rp200.000 ya, Rp200.000. Melalui Pendeta Tias juga Rp500.000. Jadi kurang lebih ada 1 juta lebih di rekening gereja. Kita bersyukur, dan walaupun ini nanti kami kembalikan kepada panitia, apakah bisa kita memulai melanjutkannya atau bagaimana. Sedikit saya sampaikan bahwa 2022 ada uang yang dipinjamkan ke kita pakai 30 juta. Waktu kita meneruskan pembangunan itu tidak ada bunga. Waktu saya ngobrol kepada beliau dan beliau mengatakan, bagaimana kalau uang yang ada dipakai dulu untuk pembangunan gereja. Artinya bisa ditunda tapi tidak dilupakan. Ditunda mungkin 2024 nanti dilunasi kepada beliau. Karena itu Bapak Ibu kita berdoa. Saya hitung kurang lebih 50 juta lagi kita butuh untuk ditutup sampai atap yang belakang itu. Belum yang di depannya. Yang di depan itu kan dicor itu lantai 2 agak besar biayanya. Tapi kita percaya Tuhan pasti mencukupkan semuanya. Posisi kasih ini tadi 8 juta lebih. Berarti kalau ditambah di rekening lebih 9 juta. Kita berharap tahun 2023 ini bisa sampai 90 juta. Amin. Tidak ada yang besar bagi Tuhan. Dulu juga waktu kita berjuang untuk membeli tanah gereja, dimulai 2018 ya, 1.000
bercerita. Dimulai 2018 bisa dibeli, 2019 dibeli lagi, dan tahun 2022 dimulai pembangunan. Kita berharap 2024 sudah lahir Bapak. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan akhiri ibadah kita. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Sehingga apapun yang dikerjakan jemaatmu di tempat ini, semuanya menjadi saluran berkat Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan mencukupkan, bahkan apa yang kami makan, yang kami pakai, Tuhan mencukupkan semuanya. Kami percaya seluruh jemaatmu Tuhan tidak akan berkekurangan, karena tangan Tuhan yang selalu menopang dan mencukupkan yang diperlukan. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah. Tuhan, Engkau juga yang mencukupkan biaya yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan. Tuhan yang mencukupkannya, sehingga tidak ada anak-anak Tuhan di tempat ini yang putus sekolah karena tidak ada biaya, tidak ada yang putus kuliah karena tidak ada biaya. Semuanya mereka boleh selesai berhasil dalam hidup mereka karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaatmu, kalau ada yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kami percaya hari ini kami kembali ke rumah kami dalam keadaan sehat, kuat, karena Tuhan sudah menyembuhkan setiap kami. Setiap pergumulan, persoalan yang tengah dihadapi oleh setiap kami, berilah kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami bisa melewatinya, menghadapinya, sehingga kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami berdoa juga Tuhan untuk pembangunan gedung gereja GC Solofide. Kami bersyukur untuk setiap dana yang sudah ada. Kami mendengar hari ini bahwa dana yang ada di tangan bendahara lebih 8 juta, bahkan ditambah lagi yang masih ada di rekening. Kami bersyukur Tuhan, dan kami berdoa Tuhan yang menambahkannya, sehingga kelanjutan pembangunan gedung gereja Tuhan mencukupkan semuanya, sehingga gedung gereja itu boleh digunakan, boleh dipakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya bahwa gereja ini tidak akan Tuhan tinggalkan, tidak akan Tuhan permalukan. Tuhan pasti cukupkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkatilah bangsa kami, bangsa Indonesia. Terlebih di tahun 2024 ada pemilihan presiden
dan semua anggota-anggota legislatif Tuhan, gubernur, bupati, wali kota, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati, Engkau mempersiapkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang Tuhan kehendaki. Berkatilah bangsa kami ini Tuhan, penuhi dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Bahkan pulau kami, Pulau Nias ini, kota kami, Kota Gunung Soli, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk komsel yang diadakan nanti sore. Tuhan yang memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan, semua hamba-hambamu dan juga keluarga yang kami datangi hari ini. Biarlah ada sukacita yang luar biasa dan perlindungan Tuhan sempurna bagi kami semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Semua persembahan yang sudah kami bawa di hadapan Tuhan pada hari ini, biarlah Engkau terima Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan berkat-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Tuhan. Kalau sebentar lagi kami pulang, kami percaya Tuhan menyertai kami sampai di rumah dan selamat tanpa kekurangan apapun juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita mengangkat kanan kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus sebagai sumber berkat, dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dan damai sejahtera dari Bapa Surgawi turunlah menyertai engkau. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai engkau, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami telah menerima berkat Tuhan. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu, nanti kalau ikut konser ke Avia, mobil bisa ada yang numpang di mobil nanti. Tapi kalau orang tua maksimalnya 6 orang.